Ya, jadi ingat ya, ada contoh kalimatnya kemarin ya di dalam buku bahwa jika ada dua kata benda, il y a deux noms, s'il y a deux noms, ada dua kata benda. Yang satu contohnya tadi ya, stylo, kemudian satunya adalah pemiliknya ya. Jadi stylo itu bendanya, benda yang dimiliki adalah orang yang memiliki adalah Sylvia. Maka di antara dua kata benda tersebut kita beri preposisi de menjadi c'est le stylo de Sylvia. Jadi stylo. Ketika ada dua kata benda tidak boleh langsung digabung ya. Jadi harus memberikan preposisi de. Ya, jadi ketika ada dua kata benda tidak boleh langsung digabung, harus diberi preposisi de. Seperti contoh dari Aminatou Zahra. Jadi le stylo de Sylvia. Kemudian misalnya mobil Fanny, berarti la voiture de Fanny misalnya. Ya, jadi tidak boleh menggabung. Ingat ya, ingat-ingat nanti akan bertemu kalimat-kalimat seperti ini. Ya, jadi ketika ada dua kata benda jangan langsung digabung, tapi harus diberi preposisi de. Kita lihat kembali di dalam chatnya. Seperti contoh Devita, c'est le chat de ma sœur, misalnya. C'est un manteau, oui, c'est le manteau de Monsieur Georges. C'est une chaussette, oui. Chaussette itu apa, Putri? Putri, qu'est-ce que c'est une chaussette? Kaos kaki. Kaos kaki kalau dipakainya satu saja kah? Kalau pakai kaos kaki satu saja, kanan saja gitu? Pasang. Nanti yang iri, yang kaki kiri iri kan. Jadi kaos kaki, kacamata itu selalu dibuat dalam bentuk pluriel. Jadi bukan c'est une chaussette tapi apa, Putri? Sesong. Sesong ya, E-nya, EST-nya menjadi ya subjeknya se. Kata kerjanya song. Mengapa? Karena chaussette-nya kan tadi menjadi jamak kan, sesong de chaussettes. Ya. Karena bendanya jamak, maka EST dari être menjadi song, sesong de chaussettes. Ya, jadi kalimat kedua juga ce sont les chaussettes de ma sœur. Sœur, apa itu sœur? Apa itu sœur? Sœur apa? Saudara perempuan. Ya, sister kalau bahasa Inggrisnya ya, saudara perempuan. Saudara perempuan. Oui. C'est un manteau. Apa itu manteau, Dita? Qu'est-ce que c'est un manteau? Apa itu manteau? Mantel, Madam. Mantel? Ya, manteau itu jaket ya. Manteau itu jaket ya. Le manteau ya itu jaket kalau dalam bahasa Indonesia. Lazimnya kita sebut dengan jaket. Bang, saya pikir kalian sudah belajar berarti ya, sudah menambah kosakata dan mungkin sudah dipraktikkan di mata kuliah yang lain. Kosakata dalam bahasa Perancis yang berjenis feminin dan maskulin, ada stylo, livre, voiture, tadi ada manteau, ada apa lagi tadi? Sœur, ya, sœur, une sœur. Lawannya sœur kalau saudara perempuan apa? Saudara laki-laki, pardon. Kalau ada une sœur berarti ada kalau laki-laki un Frère. un frère ya, laki-laki ya, un frère. Orang tua? Orang tua apa orang tua? Parents. Oh, ya. En dilafalkan on. Jadi des parents sama ya, lazimnya
parents, menyebut parents itu dua, jadi biasanya dijamak, ya, dibuat dalam bentuk pluriel, menjadi des parents, des parents. Bon, je vous ai expliqué la semaine dernière bahwa untuk mendampingi kata benda, bahasa Perancis menggunakan artikel. Kita belajar dua artikel, ya, ada indefini dan defini. Untuk kata benda yang pertama kali disebutkan, kita gunakan artikel indefini. Nah, ada un untuk benda maskulin singulier, une féminin singulier, dan des untuk benda yang pluriel. Kemudian, jika kata benda itu disebutkan kembali, maka kita ganti artikelnya menjadi artikel defini. Zaki, Sultan Zaki. Bentuk artikel defini apa saja, Sultan Zaki? Artikel defini itu la, lo, sama le. Oh, très bien. Kalau le untuk benda ya? Le untuk yang maskulang, la untuk feminan, le untuk plurial. Ya, betul ya. Jangan lupa ketika benda plurial tambahkan S. Jadi untuk benda yang plurial ditambahkan huruf S. Ya, jadi untuk benda plurial kita menambahkan huruf S, sauf, kecuali. Oke. Kita tulis di sini ya. 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 Non. Des noms pluriels. Ya, ya. Tambahkan S. Ya. Di akhir kata. Misalnya, ya. Des enfants. Des voitures. Qu'est-ce que c'est voiture? Une voiture apa des voitures? Voiture itu apa? Mobil. Mobil. Rumah? Maison. Maison. Di maison. Nah, ini untuk benda yang plurial kita tambahkan S. Nah, ada perkecualian benda yang berakhiran huruf U, benda-benda yang berakhiran huruf U, misalnya un chapeau. Ya, untuk benda berakhiran U, kata benda, pardon, ini aja ya, nomina berakhiran U, jamak ditambah X. Misalnya ya. Ada kata tadi un chapeau. Un chapeau, si vous mettez un chapeau sur votre tête, apa itu? Vous mettez un chapeau sur votre tête. Pour la cérémonie, Topi, madam. Topi. ya, topi. Un chapeau, kalau jamak menjadi des chapeaux, bunyinya sama. Oke. Kita tambahkan X. Jadi untuk benda atau kata benda yang berakhiran U, jamak, maka kita tambahkan huruf X. Tempat saya sudah azan. Coba cari kata benda yang berakhiran U. Coba 3 kata benda berakhiran U. Sambil kita pause dulu. Tempat saya azan soalnya ya. Cherchez 3 mots avec la fin U. Cari kata benda berakhiran U3. Kompos ya.
Bon, voilà, je reviens. Saya datang kembali. Ya, vous avez écrit 3 mots ya, avec la lettre finale U. Tadi sudah ada beberapa yang memberi contoh kata yang berakhiran U. Ya, dan jangan lupa ketika kita menyebutkan kata benda, juga sebutkan artikelnya. Untuk apa? Untuk kita yang baru belajar, ini lebih membantu supaya kita ingat jenisnya. Ya. Jadi artikel itu kan membantu kita mengingat jenisnya. Jadi sambil belajar mengingat jenis-jenis kata benda. Misalnya un rideau. Apa itu rideau? Un rideau apa Reki? Tirai, Madam. Tirai ya. Kemudian un château. Qu'est-ce que c'est un château? Istana. Tanah atau kastil gitu ya. Kemudian ada tadi un cadeau, un gâteau, un manteau, un seau. Ya, jadi yang berakhiran u, jika dalam kata benda jamak atau pluriel kita menambahkan huruf u, x, excusez-moi. Untuk yang lainnya ditambahkan huruf s. Nah, kita sudah belajar artikel ya kan, defini, indefini. Nah, ketika satu lagi yang perlu saya jelaskan, misalnya ada contoh kata ini, teks, share, whiteboard, teks ya. Saya sudah menjelaskan bahwa untuk kata benda yang pertama kali disebutkan kita menggunakan artikel indefini ya. Jika pertama kali disebutkan kita menggunakan indefini.
Tetapi bisa juga kata yang pertama kali kita sebutkan itu menggunakan defini. Kapan? Ya, kan sebenarnya sudah membuat contoh kemarin dan tadi sudah dituliskan. Misalnya, ada yang membuat kalimat c'est le stylo ya. C'est le stylo de Sylvia misalnya. Nah, kalimat ini kalimat yang pertama kali saya buat ya, kalimat saya pertama kali saya tulis pertama kali. Ada kata benda stylo. Tetapi mengapa saya menulis dengan artikel defini? Karena di belakangnya ini ada yang memberikan keterangan sehingga benda ini menjadi lebih jelas, pemiliknya ada. Jadi ketika kita menambahkan de bla 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 ya, de seseorang sebagai pemilik misalnya, ya, maka kita boleh langsung menggunakan artikel defini, le, la, le, atau l apostrof. Jadi misalnya, c'est le stylo de Sylvia. Karena ada penjelas pemiliknya, maka boleh digunakan artikel defini. Ya, misalnya ada lagi, misalnya, ce sont, tadi ada ce sont les chaussettes ya, de Nadine misalnya. Ya, jadi ketika di belakangnya itu ada de, ya, karena de itu kan untuk memberikan penjelas, ya, ballpoint yang mana, kaos kaki yang mana, dia menjelaskan pemiliknya, maka boleh langsung kita gunakan artikel defini. Jadi ketika di belakang kata benda tersebut ada penjelas yang ditandai dengan de, ya, maka kita boleh menggunakan artikel defini. Nah, jadi ce sont les chaussettes de Nadine, c'est la maison de Monsieur Leblanc misalnya. Ya, itu rumah Pak Leblanc. Tapi kalau hanya mengatakan itu rumah, itu sebuah rumah, c'est une maison. Ya, karena di belakang kata maison tidak ada penjelas apapun, ya, sehingga kita menggunakan une. Tetapi ketika di belakang kata maison itu ada pemiliknya yang memberikan keterangan, maka kita boleh gunakan artikel defini. C'est la maison de Monsieur Leblanc. Ya, c'est le livre de Lola misalnya. Ce sont les parents de Dita, itu adalah orang tua Dita ya. Karena ada penjelasnya orang tua siapa, maka kita boleh menggunakan artikel defini. Jadi jika tidak ada penjelas apapun, tidak ada keterangan apapun di belakang kata benda, pertama kali disebutkan, maka gunakan artikel indefini. Ketika disebutkan kembali, menggunakan artikel defini. Dan yang ketiga, jika di belakang kata benda terdapat keterangan yang menjelaskan pemilik benda itu dan ditandai oleh de, maka kita gunakan artikel defini. Jadi ini aturan yang ketiga. Yang aturan pertama, benda pertama kali disebutkan tanpa keterangan apapun menggunakan indefini. Un, une, des. Kemudian yang kedua, jika benda disebutkan kembali pada kalimat kedua, kalimat ketiga, kita menggunakan artikel defini. Le, la, l apostrof, le. Ketiga, aturan yang ketiga. Jika benda tersebut diberikan keterangan pemilik yang ditandai preposisi de, maka kita gunakan artikel defini. Jadi, jika benda ya, diberi keterangan benda yang disebutkan pertama kali dan memiliki dan terdapat keterangan atau penjelas ya, ditandai de, maka digunakan artikel defini. Ya, jadi
Jadi ini aturan yang harus diketahui walaupun pertama kali disebutkan, tetapi benda itu memiliki pemilik, memiliki penjelas, ya. Biasanya ditandai preposisi de itu namanya preposisi. Ada de, ada a, ada pour, itu namanya preposisi, ya. Maka digunakan artikel defini, ya. Sampai di sini tentang artikel ada pertanyaan? Est-ce que vous avez compris? Vous avez des questions? Ada pertanyaan? Ada yang masih belum jelas? Boleh bertanya dulu. Setelah ini kita melanjutkan ke verbe yang kedua. Ada verbe avoir. Non, pas de question, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke kata kerja avoir, ya. Artikel sudah, sekarang kita belajar tentang verbe avoir. Verbe être, ya sudah belajar. Verbe être itu, ya kan, untuk menyatakan profesi, nasionalite, yang bisa diikuti adjektif, bisa diikuti nominal tempat, ya, profesi, yang kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan menjadi adalah atau berada. Nah, sekarang kita belajar kata kerja avoir. Mungkin sudah ada yang mengenal, mungkin sudah belajar di mata kuliah yang lain, ya. Di avoir ini untuk menyatakan kepemilikan, ya. Di dalam bahasa Inggris itu ada to have. Nah, dalam bahasa Perancis ingat, setiap kata kerja itu harus diapakan? Kalau dalam kalimat, kata kerja dalam bahasa Perancis harus diapakan? Konjugasikan, Madam. Bien, dikonjugasikan. Jadi nggak boleh langsung tempel gitu ya. Saya memiliki je avoir, non. C'est interdit. Il faut conjuguer, harus mengkonjugasikan. Nah, konjugasi verbe avoir, ya, ada je, subjek. Subjek apa saja subjek? Je. Apalagi? Urut 1, 2, 3. 1, 2, 3 jamak. Je, tu, terus? Il, Il, el, bentar. Dia harus tambah. Kita ulangi ya. Avoir. Kepemilikan, ya. Ada je, kemudian tu, il, elle. Ya, jadi kalau menghafalkan subjek harus urut. Orang pertama, orang kedua, ketiga tunggal. Orang pertama, kedua, tiga jamak, gitu ya. Itu urut. Nu itu berhubungan dengan kalian menghafalkan konjugasi. Kalau tidak hafal urutan susunan kata ganti orangnya atau subjek, menyulitkan kalian ketika harus mengkonjugasikan. Karena ada kata kerja dalam bahasa Perancis itu ada kata kerja régulier, beraturan dan tidak beraturan. Avoir dan être ini termasuk yang tidak beraturan. Tidak beraturan artinya apa? Suka-suka untuk perubahannya, ya kan? Nggak sama, awalannya menjadi berbeda-beda, ya. Nah, ini kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kata kerja avoir, ya, konjugasinya untuk je menjadi e. Ya. Nah, karena jadi ketika ada huruf e ketemu vokal menjadi apostrof. Ya. Jika ada huruf e ketemu vokal yang lain, maka dia menjadi huruf apostrof. Jadi vokal dan vokal di sini e ketemu a menjadi e. Kemudian tu, a, il, a, bunyinya sama. Jadi pada tu walaupun ada s, konson di akhir tidak dilafalkan, ya. Ila, ella, tua, la même prononciation, bunyi yang sama. Nu, ada yang tahu nu? A? nous Avons, ya, menjadi nous avons, diberi liaison, très bien. Untuk vous?
Vous Vous avez, ya, akhiran EZ dibunyikan E. Vous avez, il, elle, On. on. Dong, elles ont, ada z-nya karena diakhiri s ketemu ketemu vokal, di huruf s ketemu vokal menjadi z. Ils ont, elles ont, ya, ils ont, elles ont. Nah, kita bisa tambahkan di akhir ini karena menyatakan kepemilikan kita tambahkan nomina. Jadi ada subjek, ada verbe, ada objek. Nah, objeknya ini berbentuk nomina yang kita sudah pelajari, yaitu benda. Harus ditambah artikel, misalnya j'ai une maison. Ya. Coba tambahkan kata benda yang ada di sini. Coba siapa yang bisa? Nomina. Tu as. Dua mantu. Artikelnya, Cindy? Ang. Ya. Jangan lupa menyebut benda harus dengan artikel. Tu as un manteau. Suivant, il, elle. Siapa? Il a un livre. Il a un livre. Ya. Suivant, nous. Ajouter un objet, un nom. Nous avons Une gomme. une gomme. Apa itu une gomme? Qu'est-ce que c'est une gomme? Menghapus. Menghapus. Vous avez Ang romong. un roman. Boleh. Ils, elles ont Un chat. un chat. Ya, seekor kucing, ya. Ya, sebuah, kemudian ini seekor. Jadi menyesuaikan, ya. Dalam bahasa Indonesia kita memiliki kata sandang juga dan berbentuk menyesuaikan bendanya. Kalau orang, seorang, benda sebuah misalnya, ya. Binatang seekor, ya. Nah, ini contoh penggunaan verbe avoir, ya, yang menyatakan kepemilikan. Nah, je, ai, ya, digabung menjadi j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Jadi setelah kata kerja avoir kita gunakan, ya, nomina, ya. Jadi setelah verbe avoir adalah nomina atau kata benda. Jangan lupa memasukkan artikel. Jadi artikel dan kata benda harus selalu digunakan bersama, ya. Jadi ketika menyebut kata benda harus menyertakan artikel. Karena ini adalah kata yang pertama kali disebutkan, maka digunakan artikel indéfini. Artikel indéfini. Coba sekarang masing-masing buat kalimat, tulis di chat satu kalimat penggunaan, ya, satu struktur kalimat yang ada subjek, ada avoir, ada nomina. Satu kalimat. Nominanya boleh singulier, boleh pluriel.
Oke, c'est bien, vous avez fait une phrase chacun, masing-masing sudah membuat satu kalimat dengan struktur subjek, predikat, objek. Ya, jadi sudah belajar struktur subjek, predikat, objek. Subjek, predikatnya adalah verbe avoir dan objeknya adalah kata benda. Ya, tadi. Kemudian, apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Tentang artikel, tentang avoir. Nah, avoir dalam bahasa Perancis, ya kembali lagi avoir dalam bahasa Perancis menyatakan kepemilikan. Ini yang pertama, ya jadi fungsi avoir yang pertama menyatakan kepemilikan, yang kedua itu untuk menyatakan usia. Ya, jadi kalau yang pertama itu untuk menyatakan kepemilikan, ya, yang kedua avoir untuk menyatakan usia. Nah, jadi untuk menyebutkan usia, kita juga menggunakan verbe avoir. Jadi saya berusia 41 tahun. Ya. Je avoir untuk saya, je itu ya, 41, 41, non. Nah, di belakangnya ditambah kata tahun. Tahun ans ya, s-nya tidak dilafalkan. J 41 non. Saya berusia 41 tahun ya. Kalau untuk menanyakan usia sudah tahu belum? Menanyakan usia. Quel âge avez-vous? Tu as quel âge? Madam belum di-unmute. Lupa. Ya, untuk menanyakan nama kita dapat menggunakan beberapa bentuk kalimat pertanyaan. Misalnya yang pertama, quel âge vous avez? Ya, karena kata kerja avoir-nya, kata kerja yang digunakan untuk menanyakan usia itu avoir, jadi ini quel âge itu how old gitu ya, atau berapa usia ya, berapa usia Anda. Andanya itu di vous. Berapa usia Anda? Quel âge avez-vous? Ya. Bisa juga dengan dibalik ya. Quel âge avez-vous? Ya. Dua kalimat ini fungsinya sama untuk menanyakan usia ya. Perbedaannya apa? Antara kalimat pertama dan kalimat kedua, ya kalimat pertama itu lebih ke kalimat yang standar, tidak formal, ya dalam situasi yang santai misalnya. Tapi kalau kalimat yang kedua lazim kita gunakan ketika orang pertama kali bertemu dalam situasi formal, ya. Jadi bentuknya sama untuk menanyakan, fungsinya sama untuk menanyakan usia, tapi bentuk kalimatnya berbeda. Kalimat yang kedua ini disebut kalimat disebut sebagai kalimat inversi. Inversi itu ya membalik verbenya dulu kemudian baru subjek. Ya, lihat ini avez dulu baru vous. Ya, ini disebut kalimat dengan register soutenu yang digunakan untuk situasi yang formal, lebih sopan. Jadi ini untuk menyopankan diri. Fungsinya sama, hanya makna orang yang mendengar itu berbeda. Jadi orang Prancis yang mendengar kalian menggunakan bentuk kalimat inversi itu sudah akan menganggap bahwa tingkat bahasanya tinggi karena dia sudah bisa menggunakan bentuk kalimat yang sopan gitu ya. Jadi namanya bentuk kalimat inversi. Fungsinya sama. Ya. Subjeknya bisa kalian ganti. Kalau kepada teman yang sebaya, sudah tahu sebaya, bisa diganti dengan tu. Kalau diganti dengan tu berarti bagaimana? Berapa usiamu gitu? Bagaimana Nel? Ya, kelas. Très bien, kelas tu as. Kalau yang kalimat inversi berarti
Kelash. Kelash atu. Ya, Atu. kelash atu. Nah, pada kalimat inversi perhatikan antara verbe dan subjek diberi strip. Ya, strip itu ya, jadi ini mana? Disebut trait d'union. Un trait d'union. Penghubung gitu ya. Trait d'union. Ya, jadi strip dalam bahasa Perancis disebut trait d'union. Kalau petik satu di atas namanya apa? Ya, seperti ini. Apostrophe. Ini J itu ya, J ada koma di atas namanya apa? Apostrof, Madam. Apostrof ya, apostrof. Kalau tanda titik P, point. Ya, point. Ya, titik itu point, POINT, point. Kalau koma virgule. Nah, kalau ini tanda tanya ya, namanya point. Ya, point titik tadi, point de interrogation. Ya, belajar sedikit-sedikit menambah kosakata karena sering kita gunakan ya. Un point d'interrogation. Untuk bertanya kan menginterogasi gitu ya. Interrogation. Point itu tadi titik ya, tanda tanya un point d'interrogation, petik satu un apostrof, un apostrof. Jadi, avoir itu memiliki fungsi untuk menyatakan kepemilikan dan yang kedua untuk menyatakan usia. Ya, ketika menyatakan usia, ya, saya berusia 41 tahun, j'ai 41 ans, tambahkan en, ya, en, tambahkan en untuk menyatakan tahun, menjelaskan bahwa itu usia. Cindy Ayu, quel âge avez-vous? Oh, ya, Madam. Quel âge avez-vous? J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Coba Cindy buat pertanyaan untuk menanyakan usia kepada teman yang lain. Coba. Kelash, sebentar, Madam. Pilih siapa saja. Kelash Terserah. Pilih ke siapa? Kelash Putri Waisaka, Madam. Oui, s'il vous plaît. Silakan. Je Kelash Vang Teang. Je Vang Tang. Bukan je tapi J. Ya. J karena A dan I ya, A dan I dilafalkan E. Ya, E. A dan I dilafalkan E jadi J. Répétez s'il vous plaît Putri. Je Vang Tang. J Vang Tang. ya, J 20 ans ya. E jelas seperti sate, Rene ya. Apalagi ya bunyi E. Pete. Ngombe bahasa Jawa ya. Jadi A dan I ya dibunyikan E ya. J, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Coba Putri bertanya kepada teman yang lainnya. Quel âge as-tu, Franceline? Franceline. J'ai 19 ans. J, 19 ans. Très bien. Franceline bertanya ke yang lainnya. Quel âge as-tu, d'Italia? J'ai 18 ans. Sekarang Dita bertanya lagi, satu lagi, praktek. Quel âge as-tu, Mutiara Rahmi? J'ai 18 ans.
Sekarang coba buat satu kalimat yang menggunakan avoir untuk menyatakan usia, subjeknya jangan je lagi. Ya, gunakan subjek yang lain, boleh nama, ya, boleh kata ganti orang yang lain selain je. Buatlah sebuah kalimat menggunakan verba avoir yang menyatakan usia. Tulis di chat.
Oke, untuk yang minggu depan tugasnya, jadi minggu depan siapkan sebuah teks minimal 5 kalimat. Nah, gunakan être dan avoir dalam teks kalian. Ceritakan misalnya nama, profesi, sifat, usia, itu kan sudah bisa menggunakan verbe être dan avoir. Kemudian dia saat ini berada di mana, misalnya apakah dia memiliki benda-benda khusus. Ya, jadi buatlah sebuah teks minimal 5 kalimat ya tentang seseorang, gunakan verbe avoir dan être dalam kalimat kalian. Ya, ini tugas untuk minggu depan disiapkan saat pertemuan kita. Nah, apakah ada pertanyaan sampai di sini, sampai avoir? Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, sisa waktu saya akan memberikan link ya untuk melatih penggunaan être, avoir dan artikel dalam bentuk quizzes ya. Saya akan berikan link nanti, kalian bisa klik setelah ini dilatih langsung penggunaan artikel, avoir dan être. Ya. Sebentar, saya belum. Oh, nanti saya akhiri dulu. Saya nanti tuliskan di grup saja ya, supaya tidak hilang. Ya. Bon, si vous n'avez pas de questions, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk materi. Sisa waktu masih ada 23 menit untuk berlatih di dalam quizzes, latihan mandiri dalam quizzes di 3 materi yang sudah kita pelajari. Merci pour aujourd'hui. Au revoir. Tolong nanti validasi ulang. Bonne journée. À la semaine prochaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.